Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan mata kuliah kita, yaitu tentang rangkaian listrik 1. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang daya listrik. Apa itu daya listrik? Ya, kita akan belajar di sini. Tujuan dari pembelajaran ini nanti Anda dapat menghitung kebutuhan daya listrik beserta tagihan listriknya setiap bulan pada suatu rumah. Ya, seperti kita ketahui bahwa setiap bulannya rumah-rumah kita atau Anda ya, mungkin orang tua Anda pasti yang namanya membayar tagihan listrik ya setiap bulan. Kalau tidak dibayar maka nggak sampai bulan berikutnya mungkin sudah diputus sekarang kalau aturannya dari PLN itu ya. Jadi memang setiap bulannya harus dibayar. Kalau tidak dibayar, kemungkinan besar akan diputus oleh PLN sehingga tidak bisa menikmati fasilitas listrik yang sudah disediakan oleh PLN. Itu. Jadi tujuannya nanti bisa menghitung daya yang saya gunakan ini pas atau tidak atau berlebih gitu ya. Sehingga pada hasil akhirnya nanti bisa melakukan penghematan energi listrik. Kalau energi listrik yang dipakai tepat, maka biaya yang digunakan juga akan tepat ya, tidak berlebih. Oke, permasalahan yang pertama, kenapa kita belajar itu? Ya, ini contoh misalkan di kos-kosan gitu ya, ataupun di rumah ya, kalau Anda mahasiswa kos gitu ya. Ini kos-kosannya, wah mewah ini, 2 lantai. Ini kalau malam hari nyala semua ya, nyala semua di sini ya. Nah, karena setiap penghuninya kemungkinan besar ada di kos di ruangan tersebut gitu ya, di kamar tersebut sehingga nyala. Sehingga konsumsi energi listriknya banyak. Ya, karena semua menggunakan energi listrik, kemudian terjadilah daya tersebut tidak kuat, daya yang disediakan oleh rumah ini tidak kuat sehingga terjadi listriknya padam. Ya. Listrik padam ini meteran yang ada di luar itu trip ya. Ya kalau misalkan daya yang tersedia itu adalah 900 misalkan, ternyata beban yang digunakan itu misalkan 1000 ya pasti nggak akan kuat gitu ya. Oleh sebab itu listriknya meteran yang ada di luar itu atau MCB-nya itu akan otomatis trip gitu ya atau turun sehingga padam listrik yang ada di rumah tersebut. Hal ini tidak kita inginkan. Kenapa? Karena kita butuhnya 1000 ya ternyata kapasitas listrik kita hanya 900 ya. Nah, itu tidak kita inginkan sehingga kita tidak bisa menggunakan peralatan listrik kita bersama-sama. Bisa digunakan tetapi sebagian, ya, sebagian nanti dimatikan ya. Itu problem kalau listriknya atau daya listriknya itu kurang. Ya, kita butuh 1000 tapi punya 900. Ini efek kalau tidak mencukupi ya. Terus permasalahan kedua di sini adalah di tagihan listriknya ya. Ya, tagihan listriknya harapannya kita ya murah ya, di bawah 100 mungkin ya, ini golongan 1 ya. Ini R1 900 VA itu bisa tagihan sampai 50 ya bagus itu ya. Tetapi ternyata ada juga tagihan listrik kita naik mungkin ya. Jadi naik menjadi ini misalkan ambil 400 ini 390-an nih di rumah saya seperti itu ya. Itu kenapa? Karena daya yang kita pasang mungkin melebihi dari yang kita butuhkan. Ya. Misalkan di sini dayanya adalah 900, di sini 1300. Nah, di 1300 itu kan setiap kenaikan daya itu ada yang namanya biaya beban. Biaya bebannya itu tinggi. Semakin nanti tinggi listriknya atau daya yang dipasang ya, maka beban yang dibebankan atau biaya beban yang dibebankan kepada konsumen itu semakin tinggi. Oleh sebab itu, maka dalam pemilihan daya listrik yang dibutuhkan itu harus tepat. Misalkan butuhnya 900, ternyata dikasih 1300, ya berlebih gitu ya.
Karena berlebihnya itu nggak kita pakai, sedangkan bebannya akan jalan terus. Biaya beban itu akan jalan terus. Yang ini yang tidak kita harapkan, sehingga tidak tepat. Oke. Nah, solusinya bagaimana? Ya, daya listrik yang terpasang harus tepat, tidak di bawah kebutuhan dan juga tidak melebihi, gitu ya. Nah, terus untuk tahu seperti itu apa sih yang harus kita ketahui? Yang pertama kebutuhan daya listrik kita, kemudian kebutuhan biaya per bulan. Jadi daya yang kita perlukan itu sebenarnya berapa sih setiap di rumah kita ya. Nah, jadi total nanti bisa kita hitung peralatan listrik yang ada di rumah kita itu totalnya kita hitung itu memerlukan daya berapa. Apabila nanti sudah diketahui daya totalnya itu berapa, maka listrik yang kita pasang itu ya mendekatilah daya tersebut. Ya. Jangan terlalu jauh atau mungkin di bawahnya. Kalau di bawahnya ya nggak bisa beroperasi semua. Beroperasi peralatan listrik itu gantian gitu ya. Terus biaya kebutuhan listrik per bulan kita. Ini sesuai dengan budget tentu saja ya. Budget kita mampunya berapa. Sehingga jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar yang kita pasang nanti juga biayanya semakin mahal. Nah, ini kebutuhan daya listrik ya. Apa saja yang harus kita ketahui yaitu elemen-elemen rangkaian listrik yang berkaitan dengan daya, spesifikasi peralatan. Nah, ini elemen-elemennya apa saja? Elemen-elemennya di sini ada besaran, ada tegangan, arus, dan daya. Ini yang sudah kita bahas kemarin ya. Tegangan itu satuannya volt, arus satuannya ampere, ini simbolnya, daya itu watt ya, simbolnya P. Ya. Ini bisa kita ketahui di beberapa peralatan listrik di kita. Dari mana? Dari nameplate. Jadi berdasarkan atau nameplate itu bisa dikatakan identitas ya, identitas peralatan listrik tersebut. Misalkan di kipas angin, atau ini contohnya di kipas angin kalau nggak salah ya. Jadi kipas angin itu mempunyai tegangan 230, frekuensinya 50 Hz, arusnya 4 ampere. Nah, ini bisa ketahui dayanya berapa? Daya adalah tegangan dikalikan arus, tegangannya berapa, arusnya berapa. Gitu. Terus ini juga, ini tegangannya 220, ini dayanya ini untuk AC kalau nggak salah. Ini AC. Untuk AC ini AC. Ini air conditioner atau AC itu ya. Ini mempunyai daya 690. Nah, setiap daya yang ada di peralatan listrik itu harus kita jumlahkan nanti untuk mengetahui berapa sih total daya listrik yang kita butuhkan. Nah, itu. Nah, cara ngitungnya ya ini P itu adalah V kali I. Jadi ada beberapa yang sudah ada dayanya seperti tadi muncul dayanya sekian watt gitu ya. Ada beberapa peralatan listrik tidak muncul, hanya menyantumkan arusnya saja. Contohnya tadi, arusnya sekian. Nah, kalau dengan arus itu kita bisa ketahui berapa sih dayanya. Nah, bahwa P itu sama dengan V kali I. Tegangannya berapa, arusnya berapa, itu jadinya daya. Nah, masing-masing peralatan listrik itu mempunyai daya nanti. Nah, daya-daya itu nanti akan kita jumlahkan sehingga akan diketahui berapa sih daya total atau P total. Maka di sini nanti ada P1, P2, P3 dan seterusnya. Itu yang dinamakan daya total. Oke, kemudian perhitungan biaya yang kedua, parameter elemen yang kedua yaitu biaya tagihan listrik tiap bulannya. Ya ini untuk apa? Untuk menentukan jenis-jenis golongan listrik. Ya, jadi masuk golongan listrik berapa yang akan kita gunakan gitu ya. Dan juga ngitung perhitungan tarifnya, tarif biaya listriknya per bulannya kita akan bayar berapa sih kira-kira ya, itu terlalu mahal atau tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Oke, ini tarif-tarif golongan listrik. Tarif dan golongan listrik ini golongan listrik yang ada di kita ya, di negara kita yang disediakan oleh PLN itu ada beberapa variasi. Misalkan ada 450, ini kategori yang paling bawah atau R1 itu ya. 450, kemudian di atasnya ada 900, ada 1.300, ada 2.200 dan seterusnya untuk khusus tarif industri. Kalau untuk rumah tangga kebanyakan sih sampai 2.000, kebanyakan sampai 1.300 ini paling banyak yang kita pakai. Kalau ini untuk kebutuhannya industri atau instansi yang memerlukan listrik yang besar untuk bisnis biasanya.
Lupa kenapa nggak ada yang daya listriknya 600, nggak ada, ini standarnya dari PLN ya. Jadi memberikan standar daya seperti ini. Ya mungkin bisa pesan khusus, tapi mungkin biayanya juga mahal gitu ya. Nah ini biaya per KWH-nya ini saya ambil contoh aja ya. Biaya per KWH-nya misalkan 450 ini 500 gitu ya. Kalau 1200 kalau 900 itu 1200, kalau 1300 biaya per KWH-nya sama 1800. Ini berbeda-beda juga. Ini setiap tahun mungkin juga berbeda-beda. Jadi PLN memperbarui tarif-tarif ini menyesuaikan kebijakan mereka gitu ya, dari kebijakan pemerintah. Kalau listrik misalkan material atau bahan baku naik untuk listrik tersebut, bisa jadi biaya per KWH-nya juga naik. Tapi kenaikan ini ditentukan oleh pemerintah. Ini misalkan, ini saya ambil contoh gitu ya. Mungkin ini nggak up to date gitu ya. Kemudian biaya per bulan, nah ini biaya beban di sini ya. Biaya beban di sini yang perlu kita perhatikan. Biaya beban itu ya dipakai atau tidak dipakai harus dibayar. Nah ini misalkan kalau 450 misalnya 10.000. Semakin tinggi golongan maka biaya beban semakin tinggi. Makanya tadi saya sampaikan kalau butuhnya misalkan 450 watt ya, jangan pesan listrik yang 1300 karena dipakai atau tidak dipakai Anda harus bayar misalkan ini 90.000. Belum lagi nanti pemakaian ditambah biaya pemakaian per bulannya berapa gitu ya. Nah, itu biaya beban. Oke gitu. Terus kemudian bagaimana cara ngitung biaya atau tarif listrik per bulan? Nah, energi listrik itu atau kebutuhan daya listrik tiap satuan waktu atau kita sebut ada di sini adalah W ya, atau energi listrik. Satuannya adalah watt jam atau WH. P di sini adalah daya listrik satuannya watt, T adalah waktu satuannya jam nanti ya. Nah, jadi perhitungan tarif listrik itu dapat diketahui dengan biaya atau biaya itu dapat diketahui dicari dengan persamaan ini. W kalikan W atau energi tadi dikalikan biaya per KWH-nya berapa dikalikan waktunya ditambah biaya beban itu jadilah biaya. T itu adalah kalau T di sini per hari ini misalkan dalam satu hari nanti kita butuhnya berapa, nah ini di rata-rata. Jadi di sini perhitungannya bersifat estimasi ya, untuk berhitung estimasi. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu mungkin hari ini banyak listriknya misalkan televisinya nyala terus dari pagi sampai malam gitu ya. Besoknya pagi sampai siang mungkin seperti itu. Jadi kita buat aja rata-rata di sini misalkan. Nah, ambil contoh di sini. Suatu rumah mempunyai beberapa peralatan listrik sebagai berikut. 4 buah lampu TL dengan daya 40 watt. Tiap lampunya beroperasi rata-rata 5 jam per hari. Gitu ya. Yang kedua, satu buah televisi dengan kebutuhan arus 0,4 ampere rata-rata beroperasi selama 5 jam per hari. Anda diminta ini tentukanlah daya listrik yang harus dipasang pada rumah tersebut agar semua peralatan dapat bekerja bersama-sama. Nah, tujuannya peralatan listrik itu bisa nyala bareng gitu ya. Yang kedua, apabila tarif listrik per KWH dan beban terampir itu ya, berapakah biaya yang harus dikeluarkan selama 30 hari? Jadi biaya satu bulan itu berapa dengan beban seperti ini gitu ya. Nah, ini kita hitung. Ini misalkan tarif golongan listrik yang diberikan oleh PLN misalkan seperti ini ya. Nah, penyelesaiannya ya diketahui P1 tadi lampu 40 watt ya. Bekerja rata-rata per harinya itu 5 jam, tegangannya 220 volt. Kemudian yang kedua televisi tadi diketahui kebutuhan arusnya 0,4 ampere ya. Bekerja rata-rata 5 jam. Nah, yang ditanya daya total dan biaya per KWH. Penyelesaiannya ya P1. Nah, P1 itu yang lampu tadi ya. Ada jumlahnya lampu berapa? Dikalikan daya masing-masing lampu. Maka P1 itu 4 kali 40 watt sama dengan 160 watt. P2 adalah 220 kali 0,220 ini adalah P itu adalah V kalikan I ya. V-nya 220, I-nya 0,4. Maka dayanya P2 itu adalah 88 watt. Sehingga total P1 dan P2 adalah 284 watt. Dengan total dayanya sekian, maka daya yang harus dipasangkan pada
pada rumah tersebut minimal ini ya 450. Jadi 450 sudah bisa untuk mengakomodir beban yang ada di rumah tersebut gitu ya. Kalau dipasang lebih tinggi bisa nggak? Ya bisa, tapi akan berlebih nanti ya. Jadi kebutuhannya ternyata hanya 284 gitu ya. Kita pasang 450, kalau peralatan itu nyala semua ya nggak ada masalah. Oke, terus kemudian yang kedua, berapa sih kira-kira biaya per bulannya ya? Misalkan ini, jadi W1 adalah P1 kalikan T1. W1 ada 150 watt kali 5 jam sama dengan 800 watt jam ya. Ini 800 WH ini kita jadikan kWh karena tarif di sini tadi ya, tarif yang diberikan oleh PLN itu per kWh ya, per kWh. Jadi bukan WH tapi kWh, jadi kilowatt jam. Maka dari itu dari satuan daya watt jam kita ubah ke dalam kilowatt jam. Jadi 800 itu jadi 0,8. Kemudian yang kedua ini energi yang kedua P2 kali T2 maka totalnya ada 1,2 kWh. Kemudian kita jumlahkan energi yang pertama, energi peralatan yang pertama dengan energi peralatan yang kedua, totalnya adalah ternyata dalam satu hari itu butuh 2 kWh. Ya. Nah, dalam satu hari butuh 2 kWh, maka berapa sih biayanya per bulan? Tinggal dikalikan aja. Maka di sini 2 kWh dikalikan ini tarif per kWh-nya berapa. Misalkan kita ambil tadi listriknya kita tentukan adalah 450 watt. Maka biaya per kWh-nya adalah 500. Kemudian T-nya di sini adalah waktunya berapa? Karena yang kita minta adalah dalam 1 bulan. Maka T-nya kita ambil 30 hari. Ditambah biaya beban untuk kategori R1 atau 450 adalah 10.000, maka biaya per bulannya totalnya adalah 40.000. Ini contohnya ya. Nah, itu mungkin itu contoh lah. Terus nanti untuk latihan Anda bisa mengerjakan ini ya. Jadi suatu kelas, misalkan kelas ini mempunyai beberapa peralatan sebagai berikut. 8 buah lampu, dayanya sekian, ya terus 2 buah LCD dan seterusnya, digunakan rata-rata LCD itu 2,5 jam per hari. Anda sama juga suruh mencari dayanya berapa daya listrik yang harus dipasang gitu ya, yang pas itu berapa. Kemudian tarif per bulannya berapa yang harus dibayar. Nah, ini dengan ketentuan jika Sabtu dan Minggu libur gitu ya. Berarti kan tidak 30 hari. Jadi berkurang harinya. Ya nanti Anda hitung di sini ya. Nah, ini latihan, ini tugasnya ya. Ini untuk tugas. Nanti jadikan satu aja ya untuk aktivitas hari ini. Jadi tugasnya nanti bisa dikumpulkan di minggu berikutnya ya. Lewat LMS, Learning Management System, ataupun bisa email gitu ya. Yang jelas Anda harus upload tugas itu di LMS. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via WA Group ataupun di LMS ataupun di email. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.